Apa itu diabetes? Jika kamu punya diabetes, kamu tidak sendirian. Jutaan orang menderita diabetes saat ini. Sebelum lanjut, saya beri waktu 3 detik buat yang belum subscribe untuk subscribe dan terus mendukung channel ini. 3, 2, 1, subscribe. Diabetes tidak dapat sembuh total, tetapi bisa dikendalikan. Nah, video ini akan memberikan beberapa tips untuk membantu mengendalikan diabetes. Diabetes adalah kondisi kadar glukosa darah tinggi. Ketika makan, makanan akan dipecah menjadi gula yang disebut glukosa. Glukosa ini akan berjalan di dalam darah menuju seluruh sel-sel tubuh. Mengapa insulin sangat penting? Insulin membantu glukosa berpindah dari darah ke dalam sel. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas. Sel dalam tubuh membutuhkan glukosa untuk energi. Glukosa dari makanan membuat kadar gula dalam darah meningkat jika tidak masuk ke dalam sel. Insulin yang dihasilkan sel beta menurunkan kadar glukosa darah dengan membantu glukosa berpindah dari darah ke dalam sel. Selain insulin, ada hormon lain yang dihasilkan pankreas, disebut glukagon. Glukagon memerintahkan hati untuk melepas glukosa yang tersimpan jika kadar gula terlalu rendah. Di samping itu, ada hormon lain yang diproduksi ketika makan oleh sel-L pada saluran pencernaan. Ini membantu pankreas menghasilkan insulin dengan jumlah yang tepat untuk memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel. Hormon ini disebut glucagon-like peptide 1 atau GLP-1. Salah satu aksinya adalah stimulasi sel beta pankreas untuk memproduksi insulin ketika kadar glukosa darah meningkat dan menurunkan sekresi glukagon dari sel beta pankreas. Apa yang terjadi pada diabetes? Ada 2 tipe umum diabetes. Diabetes tipe 1, tubuh menghasilkan sedikit atau tidak ada insulin. Pasien dengan DM tipe 1 harus menggunakan insulin setiap hari. DM tipe 1 biasanya sering terjadi pada anak dan remaja. Sedangkan pada diabetes tipe 2, insulin dalam tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Tubuh menghasilkan insulin tetapi tidak cukup. Sebagian penderita diabetes, sekitar 90% adalah DM tipe 2. Jenis DM ini biasanya terjadi pada orang lanjut usia atau yang mempunyai berat badan berlebih. Apa yang menjadi penyebab diabetes tipe 1? Penyebab diabetes tipe 1 adalah gangguan pada pankreas atau kerusakan pankreas yang diduga karena proses autoimun, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang sel-sel tubuh yang sehat dan menyebabkan kematian sel beta pankreas. Akibat terburuk, tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Normalnya insulin membantu sel tubuh mengambil glukosa dari darah. Tanpa insulin, kadar glukosa menumpuk dalam darah dan dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah, penyakit jantung, kebutaan, dan gagal ginjal. Oleh karena itu, agar hal ini tidak terjadi, pasien dengan DM tipe 1 menggunakan insulin setiap hari. Biasanya mereka menggunakan tiap 12 jam. Apa penyebab diabetes mellitus tipe 2? Pada DM tipe 2, tubuh tidak menghasilkan insulin dengan jumlah yang cukup atau menghasilkan insulin tetapi tidak dapat digunakan dengan baik. DM tipe 2 biasanya dimulai dengan resistensi insulin. Hal ini terjadi ketika sel tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas, suatu kelenjar kecil di atas saluran pencernaan. Jika glukosa darah meningkat, tubuh akan memberikan sinyal kepada pankreas untuk menghasilkan insulin. Insulin ini bertugas membantu sel tubuh untuk menggunakan glukosa. DM tipe 2 terjadi ketika pankreas menghasilkan tidak cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Mari perhatikan penjelasan berikut. Dinding sel mempunyai lubang kunci yang disebut sebagai reseptor. Insulin akan masuk ke dalam lubang tersebut seperti anak kunci. Ketika insulin berhasil membuka kunci, glukosa akan masuk ke dalam sel.
Sebaliknya, ketika tubuh tidak cukup menghasilkan insulin, maka glukosa akan terkunci di luar sel tubuh. Namun kadangkala yang terjadi, reseptor berubah bentuk atau tempat, sehingga insulin tidak dapat mengikat reseptor. Glukosa pun berada di luar sel dan tetap berada di pembuluh darah, sehingga glukosa darah meningkat, menyebabkan hiperglikemia, yang menjadi salah satu gejala diabetes. Ketika sel tubuh tidak dapat menggunakan glukosa untuk energi, maka tubuh akan terasa lelah. Pada kondisi ini, pankreas akan bekerja lebih keras untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Namun akhirnya pankreas tidak dapat lagi melakukan tugas tersebut dan mengalami kerusakan. Selanjutnya, bagaimana penanganan diabetes? Penanganan diabetes dilakukan dengan menggunakan obat antidiabetes oral, diet makanan, olahraga ringan, dan teratur, mengontrol tekanan darah dan kolesterol, dan jika memungkinkan konsumsi aspirin setiap hari. Berikut adalah tanda dan gejala umum pada diabetes. Pada dasarnya, diabetes memiliki tanda umum kadar glukosa darah yang tinggi atau yang biasa disebut dengan hiperglikemi. Tanda dan gejala lain seperti sering kencing, lebih sering haus, lebih mudah lapar, berat badan turun drastis, lebih lelah dari biasa, penglihatan kabur, luka yang sulit sembuh, kram atau mati rasa pada kaki dan tangan, serta mudah terinfeksi. Gejala pada diabetes tipe 1 lebih cepat terjadi dan lebih dramatis, sedangkan pada diabetes tipe 2 lebih sulit dideteksi. Pada diabetes kadangkala terjadi beberapa kondisi. Kadar glukosa yang tinggi disebut juga hiperglikemia dan dapat terjadi jika lupa tidak menggunakan insulin atau minum obat, makan lebih dari biasanya, kurang aktif dari biasanya, stres atau sakit, serta mengkonsumsi obat lain. Jika hal ini terjadi, maka lakukan penanganan dengan cepat agar kadar glukosa kembali normal. Bagaimana dengan kadar glukosa darah yang terlalu rendah atau yang biasa disebut dengan hipoglikemia? Hipoglikemia memiliki tanda dan gejala terasa lapar, merasa gugup atau gemetar, berkeringat, merasa pusing, mengantuk, dan merasa bingung. Hal ini bisa terjadi ketika pasien minum obat lain selain obat diabetes, makan terlalu sedikit karbohidrat, lupa atau terlambat makan, menggunakan terlalu banyak insulin atau obat diabetes, serta lebih banyak beraktivitas dari biasanya. Jika mengalami hipoglikemia atau merasa kadar glukosa rendah, maka segera lakukan, cek segera kadar glukosa dengan benar, atasi dengan makan atau minum sesuatu yang manis, dapat menggunakan resep di bawah ini. 4 ons atau setengah cup jus buah, seperti jeruk, apel, dan anggur, 4 ons atau setengah cup soda pop sedang, tablet gula atau permen, 2 sendok makan kismis, 1 sendok makan gula, dan 1 sendok makan madu. Asosiasi Diabetes Amerika merekomendasikan sebaiknya tunggu 15 menit dan kemudian cek kembali kadar glukosa. Jika masih rendah, makan atau minum lagi sesuatu yang mengandung gula. Jika sekali pengecekan kadar glukosa telah normal, makan makanan atau snack untuk mencegah kadar glukosa rendah datang kembali. Penanganan diabetes bertujuan untuk menjaga kadar glukosa tetap dalam rentang nilai normal. Apa itu tes gula darah dan mengapa menjadi sangat penting? Cek kadar glukosa darah adalah salah satu cara yang terbaik untuk meyakinkan diri bahwa diabetes berada di bawah kontrol. Pengecekan yang rutin akan memberitahu apakah insulin atau obat diabetes bekerja, dan bagaimana aktivitas fisik atau makanan mempengaruhi kadar gula darah. Kita akan merasa lebih baik dan berenergi jika kadar glukosa darah normal, dan pengendalian kadar glukosa darah dapat menurunkan faktor resiko penyakit atau masalah lain yang timbul karena diabetes. Agar lebih terkendali, ada baiknya kita melakukan pencatatan terhadap kadar glukosa dalam darah pada sebuah buku harian. Menulis kadar glukosa dalam darah akan membantu kita
melacak apa yang membuat kadar glukosa darah naik atau turun, mendapatkan pemahaman bagaimana makanan, aktivitas, dan stres mempengaruhi kadar glukosa darah. Sehingga dokter akan tahu kapan kadar glukosa darah kita naik atau turun. Dan jika kadar glukosa tidak dalam rentang normal, maka dokter dapat mengganti cara penanganan diabetes. Yang perlu dicatat pada buku adalah kadar glukosa puasa dan kadar glukosa postprandial. Glukosa puasa adalah kadar glukosa darah setelah tidak makan untuk 8-12 jam. Sedangkan glukosa postprandial adalah kadar glukosa darah 1-2 jam setelah makan. Apa itu pengecekan A1C? A1C adalah pengecekan yang berfungsi untuk mengukur rata-rata jumlah hemoglobin A1C yang berikatan dengan glukosa darah selama 3 bulan terakhir. Penurunan A1C di bawah 7% menurunkan resiko masalah diabetes. Target A1C untuk sebagian besar orang adalah kurang dari 7%. Direkomendasikan untuk melakukan tes paling sedikit 2 kali dalam setahun jika kadar glukosa darah di bawah kontrol, dan 4 kali setahun jika tidak tercapai tujuan atau jika treatment mengalami perubahan.